Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Wulansari dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2019 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Nah, pengertian kelompok itu sendiri adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan ketergantungan yang bergabung bersama di dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan khusus. Selanjutnya, kelompok itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal di sini merupakan suatu kelompok yang dibentuknya itu berdasarkan rancangan yang ditetapkan di dalam suatu struktur organisasi, ataupun biasanya ditetapkannya kelompok ini berdasarkan dengan surat keputusan. Nah, contoh dari kelompok formal di sini ada panitia, departemen kecil, kelompok kerja, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada kelompok informal. Kelompok informal ini merupakan kelompok persahabatan yang timbul karena adanya kesamaan kepentingan, kebutuhan, ataupun kesamaan hobi. Lalu, kelompok itu mendirikan suatu kelompok sendiri. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat kelompok. Menurut Gibson, sifat-sifat kelompok dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada dari sisi persepsi, sisi organisasi, sisi motivasi, dan sisi interaksi. Nah, maksud dari sisi persepsi di sini adalah apabila terjadi interaksi dari anggota yang satu dengan yang lain dalam suatu pertemuan, masing-masing anggota itu akan menerima persepsi dari anggota yang lain. Nah, kalau dari sisi organisasi yaitu seperti interaksi di dalam kelompok, seperti peran dan norma yang berlaku di dalam kelompok itu sendiri. Nah, kalau dari sisi motivasi di sini yaitu kelompok yang gagal dalam membantu anggotanya dalam memuaskan kebutuhan, maka mereka akan saling membantu memberi motivasi untuk menguatkan satu sama lain. Nah, kalau dari sisi interaksi itu seperti terjadinya interaksi interpersonal di dalam kelompok seperti bercengkrama, berbicara, dan lain-lainnya. Nah, dari 4 sifat yang tadi saya sebutkan merupakan hal penting yang ada di dalam suatu organisasi. Ketika suatu kelompok berada di dalam organisasi, mereka akan saling memotivasi antara kelompok satu yang dengan yang lain untuk bergabung di dalam organisasi tersebut. Berikutnya ada alasan kenapa seseorang bergabung di dalam suatu kelompok. Yang pertama yaitu karena adanya rasa aman, yang kedua karena status, yang ketiga karena harga diri, yang keempat karena afiliasi, yang kelima karena kekuatan, yang keenam pencapaian tujuan. Nah, maksud dari rasa aman di sini yaitu biasanya alasan seseorang bergabung di dalam suatu kelompok adalah untuk memperoleh rasa aman dari suatu ancaman. Nah, yang kedua alasannya yaitu karena status. Status di sini merupakan adanya pengakuan dari lingkungan sekitar bahwa ia memiliki status yang disandang oleh kelompoknya. Nah, yang ketiga itu harga diri. Dengan bergabung dengan kelompok, seseorang akan merasa harga dirinya itu naik, derajatnya itu naik lebih tinggi dibanding dengan dia tidak berkelompok. Nah, yang keempat ada afiliasi. Afiliasi ini membuat kelompok lebih bersahabat, lebih akrab, dan lebih erat keterkaitannya. Nah, yang kelima ada kekuatan. Kekuatan ini biasanya tidak tercapai pada diri sendiri. Maka mereka berusaha berkelompok untuk mencapai kekuatannya. Yang keenam ada pencapaian tujuan. Maksud dari pencapaian tujuan ini
manusia merupakan makhluk sosial yang mana mereka membutuhkan satu sama lain. Nah, dengan berkelompok ini mereka akan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada tahap pembentukan kelompok. Yang pertama yaitu tahap pembentukan atau forming. Yang kedua ada tahap timbulnya konflik atau storming. Yang ketiga ada tahap normalisasi. Yang keempat ada tahap kinerja atau performing. Yang kelima ada tahap pembubaran atau adjourning state. Nah, pada tahap pertama ini yaitu tahap pembentukan karakter di dalam kelompok itu sendiri. Misalnya kelompok A seperti apa, kelompok B seperti apa, dan lain-lainnya. Pada tahap kedua ini tahap timbulnya konflik. Nah, pada saat baru terbentuknya kelompok, biasanya akan menimbulkan perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya yang akan menimbulkan suatu masalah-masalah kecil di dalam kelompok itu. Nah, yang ketiga ada tahap normalisasi, yang mana pada tahap ini konflik-konflik yang sebelumnya terjadi sudah mulai mereda. Mereka sudah memperlihatkan kedekatan-kedekatan mereka dan sudah saling akrab satu sama yang lain. Nah, yang keempat ada tahap performing. Nah, pada tahap ini mereka sudah menunjukkan keserasian mereka dalam bekerja. Mereka sudah saling bersinergi untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Nah, yang terakhir ada tahap pembubaran. Nah, biasanya jika kelompok itu sudah mencapai tujuannya, mereka akan melakukan tahap pembubaran ini. Nah, selanjutnya ada faktor penentu keberhasilan kelompok, yang mana ada faktor kondisi eksternal dan faktor dari sumber daya kelompok itu sendiri. Nah, kondisi eksternal di sini biasanya mencakup tentang strategi organisasi dan struktur otoritas. Sedangkan jika dari sumber daya kelompoknya yaitu berasal dari kemampuan dan karakteristik kelompok itu sendiri. Nah, selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan di dalam kelompok. Yang pertama ada brainstorming, yang kedua ada Delphi process, yang ketiga ada nominal group teknik. Nah, pada teknik brainstorming ini di mana sebuah ide digagaskan dan memunculkan suatu ide baru. Nah, pada tahap Delphi proses di mana ide-ide itu dipertimbangkan. Misalnya ide si A seperti apa, ide si B seperti apa. Nah, ide-ide tersebut dipertimbangkan yang mana yang baik. Nah, yang terakhir ada teknik nominal group, yang mana pada teknik ini metode pengambilan keputusan kelompok di mana individu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan mereka secara sistematik. Nah, jadi dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa perilaku kelompok merupakan suatu respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial dan norma yang diadopsinya. Jadi, ketika sebuah kelompok memasuki sebuah organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah suatu kemampuan, percayaan diri, penghargaan kebutuhan, dan kejadian pada masa lalunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.